Persebaya Surabaya berhasil mengamankan 3 poin penting dalam laga tandang kedua mereka ke Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali. Kali ini, PSBS Biak menjadi korban ketangguhan Green Force dengan kemenangan tipis 1-0. Hasil ini menambah rentetan kemenangan Persebaya Surabaya. Mereka juga berhasil menang dengan skor yang sama atas Persita Tangerang di stadion yang sama pekan lalu. Namun, euforia ini tidak boleh membuat bonek merasa terlalu puas, karena ujian sebenarnya bagi Persebaya Surabaya baru akan dimulai bulan depan. Laga melawan PSBS Biak tadi malam berjalan cukup alot. Meskipun unggul 1-0 di babak pertama, tim asuhan Paul Munster dipaksa bermain bertahan pada babak kedua. Gempuran dari lini serang PSBS Biak yang dimotori oleh Rivaldo Ferre, Kelly Schroyer, dan Argenaras Paradi sempat membuat lini pertahanan Persebaya Surabaya kewalahan. Namun, solidnya barisan pertahanan yang dikawal oleh Kadek Raditya, Slavko Damjanovic, Mikael Tata, dan Ardi Idrus berhasil mementahkan serangan demi serangan dari Badai Pasifik, julukan PSBS Biak. Andhika Ramadhani yang berdiri kukuh di bawah Mistar juga menjadi pahlawan. Pada menit ke-50, Kelly Schroyer yang baru masuk di babak kedua mengirimkan umpan matang ke Argenaras Paradi yang sudah berada di dalam kotak penalti. Paradi yang tak terkawal dengan cepat melepaskan tendangan keras, namun Andhika dengan sigap menepis bola dengan kakinya. Aksi heroik kiper muda ini membuat Persebaya Surabaya tetap unggul dan mempertahankan posisinya di puncak klasemen. Melihat permainan Persebaya Surabaya yang mulai tertekan, Paul Munster kemudian melakukan beberapa pergantian taktis untuk memperkuat lini pertahanan. Rizwan Lauhin masuk menggantikan Mikael Tata, sementara Kasim Botan dimasukkan untuk mengganti Malik Rizaldi. Hasilnya, lini belakang Persebaya Surabaya semakin solid dan mampu meredam serangan PSBS hingga peluit akhir dibunyikan. Dengan kemenangan ini, Persebaya Surabaya sukses menggeser Borneo FC dari puncak klasemen sementara Liga 1 Indonesia dengan koleksi 16 poin. Namun, perjalanan Green Force musim ini masih sangat panjang. Setelah melawan PSBS Biak, Persebaya Surabaya dijadwalkan akan menjamu Dewa United di Stadion Gelora Bung Tomo pada Jumat 27 September. Jadwal ini akan menjadi laga penting sebelum memasuki rentetan pertandingan berat pada Oktober. Rentetan pertandingan berat ini menjadi ujian sesungguhnya bagi Persebaya Surabaya. Bonek, supporter setia Persebaya Surabaya, diharapkan tetap memberikan dukungan penuh. Suara lantang bonek, yang selama ini menjadi energi tambahan bagi para pemain, harus semakin keras saat memasuki Oktober. Rentetan lawan berat sudah menanti, dan ini akan menjadi momen krusial bagi Persebaya Surabaya dalam mengejar ambisi mereka di Liga 1 Indonesia musim ini. Pada 18 Oktober 2024, Persebaya Surabaya harus bertandang ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api untuk menghadapi Persib Bandung. Laga ini selalu menjadi salah satu yang paling ditunggu di kalender Liga 1 Indonesia. Persib, yang memiliki sejarah rivalitas panjang dengan Persebaya Surabaya, pasti tidak akan memberikan pertandingan yang mudah. Ditambah lagi, bermain di kandang Persib dengan dukungan penuh dari Bobotoh, supporter Persib, akan menjadi tantangan tersendiri bagi Green Force. 5 hari setelahnya, pada 23 Oktober 2024, Persebaya Surabaya akan kembali ke Stadion Gelora Bung Tomo untuk menjamu PSM Makassar. PSM, yang juga merupakan tim papan atas Liga 1 Indonesia, akan menjadi lawan tangguh bagi Green Force. PSM dikenal dengan gaya permainan keras dan agresif dipercaya dapat menyulitkan lini pertahanan Persebaya Surabaya jika tidak diantisipasi dengan baik. Ujian berlanjut pada 2 November 2024 ketika Persebaya Surabaya harus bertandang ke Stadion Moj Subroto untuk menghadapi PSIS Semarang. PSIS yang tampil konsisten musim ini akan menjadi lawan berat lainnya bagi Persebaya Surabaya. Sejarah pertemuan kedua tim juga selalu menghadirkan laga yang penuh tensi tinggi. Selanjutnya, pada 22 November 2024, Persebaya Surabaya kembali akan bertanding di kandang melawan Persija Jakarta. Laga ini akan menjadi salah satu yang paling bergengsi di Liga 1 Indonesia. Persija, dengan dukungan The Jackmania, selalu menjadi ancaman besar bagi Persebaya Surabaya. Tensi tinggi di antara kedua supporter juga menambah bumbu dalam pertemuan kedua tim ini. Tidak hanya itu, pada awal Desember, Persebaya Surabaya harus menjalani 2 laga tandang berat berturut-turut. Pada 3 Desember 2024, mereka akan menghadapi Madura United di Stadion Gelora Bangkalan. Pertemuan dengan Madura United selalu berjalan ketat, apalagi di kandang lawan. Kemudian, pada 7 Desember 2024, Persebaya Surabaya harus kembali bertarung di Stadion Gelora Bung Tomo menghadapi rival klasik mereka, Arema FC. Duel derby Jawa Timur ini selalu menjadi salah satu pertandingan paling panas di Liga 1 Indonesia. Setelah melawan Arema, tantangan tidak berakhir di situ. Persebaya Surabaya harus bersiap menghadapi Persik Kediri pada 11 Desember 2024.
Persik, yang kerap menjadi kuda hitam, bisa saja membuat kejutan dalam laga ini. Kemudian pada 15 Desember 2024, Persebaya Surabaya akan bertandang ke markas Semen Padang di Stadion Haji Agus Salim. Laga tandang di Sumatera Barat ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi Green Force. Puncak dari rentetan pertandingan berat ini akan terjadi pada 20 Desember 2024 ketika Persebaya Surabaya kembali menghadapi Borneo FC di Stadion Gelora Bung Tomo. Pertandingan ini sangat mungkin menjadi penentu posisi puncak klasemen, mengingat kedua tim sama-sama bersaing di papan atas Liga 1 Indonesia musim ini. Melihat jadwal berat ini, Paul Munster tentu harus menyiapkan strategi terbaik untuk menjaga konsistensi permainan Persebaya Surabaya. Dukungan penuh dari bonek di setiap pertandingan, baik di kandang maupun tandang, akan menjadi faktor penting dalam perjalanan Persebaya Surabaya. Tidak hanya dukungan fisik, tetapi juga suara lantang bonek yang dikenal mampu memberikan semangat tambahan bagi para pemain di lapangan. Jadi, meski saat ini Persebaya Surabaya berada di puncak klasemen saat ini, bonek harus tetap waspada. Ujian sesungguhnya baru akan dimulai pada Oktober. Inilah saatnya bagi seluruh elemen tim dan supporter untuk bersatu, melipat gandakan dukungan, dan lantangkan suara. Perjalanan menuju gelar juara Liga 1 Indonesia masih panjang, dan tantangan besar menanti di depan.